Ketua Kerapatan Adat Namluha Sungai Penuh yang kami hormati, Nini Mama Adat Namluha Sungai Penuh yang kami hormati, Bapak Camat Sungai Penuh yang kami hormati, Bapak Lurah dan Kades yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh IPOS yang kami hormati, serta para poter pemilihan Ketua Umum IPOS yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini guna ikut menyaksikan penyampaian visi dan misi kandidat Ketua Umum IPOS tahun 2022 sampai 2024. Tak lupa salawat dan salam kita peruntukkan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Hadirin sekalian, izinkan saya membacakan susunan acara penyampaian visi dan misi kandidat calon Ketua Umum IPOS tahun 2022 sampai 2024. Acara pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita lihat dari tugas pokoknya, ya, ini sangat-sangat sakral, bahkan tidak bisa dipisahkan antara adat dan agama sehingga IPOS ini bisa ada. Itu tercermin saya lihat dari hak suara untuk memilih ketua IPOS itu sendiri. Arti kata dengan berdirinya atau tumbuhnya atau terpilihnya pengurus IPOS nanti, kami mengharapkan atas nama pemerintah Kecamatan Sungai Penuh untuk diketahui kami tidak bisa bekerja dalam melaksanakan dua tugas pokok kami, pemberdayaan masyarakat, ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat, tetap bekerja sama dengan adat atau nini mama atau ulama yang ada dalam Kecamatan Sungai Penuh. Pemerintah Kecamatan Sungai Penuh sangat mendukung program-program yang akan dilaksanakan nanti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan yang terakhir, kami berharap siapapun yang terpilih nanti, prosesi pemilihan habis setelah terpilih. Jadi kami mengharapkan, mari kita yang memegang hak suara, ya, ini adalah sebuah demokrasi, ini adalah sebuah amanah yang diberikan kepada kita. Setelah pemilihan tidak ada request, kata anak muda, ya, penilaian banyak.
tapi saya bangga dengan saudara saya. Beliau berani menunjukkan saya mau maju. Ya, ini sebuah perubahan yang luar biasa untuk generasi muda kita. Untuk itu saya mohon pengamatnya sedikit, tapi membantu beliau-beliau bekerja itu yang banyak. Dan ini semuanya tidak lepas dari doa, dukungan dari orang tua kita semuanya, dari nenek mama, pemangku adat lainnya, dan pemerintahan dalam kecamatan Sungai Penuh dan arah Ajun daripada Sungai Penuh Pelayang Raya Halang Rindu. Untuk penyampaian visi misi oleh kedua kandidat, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu. Untuk kandidat calon ketua umum IPOS periode 2022-2024, yang mana dalam kesempatan kali ini terdapat dua kandidat, yaitu kandidat dengan nomor urut 1, yakni Bapak Hans Moravia STMSI, dan kandidat nomor urut 2, yakni Bapak Yoska Mardizal SE. Untuk kandidat nomor urut 1, nama Hans Moravia STMSI, tempat tanggal lahir Sungai Penuh 26 April 1976, pekerjaan ASN atau PNS Kabupaten Kerinci, alamat RT 02 nomor 119, Dusun Renah Jambu Alo, Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Kepada kandidat nomor urut 1 kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Dan boleh memberikan salam dulu kepada seluruh audiens yang hadir pada hari ini. Ya, boleh duduk dulu, Pak. Dan selanjutnya, biografi kandidat nomor urut 2, calon ketua umum IPOS Sungai Penuh periode 2022-2024. Nama Yoska Mardizal SE, tempat tanggal lahir Sungai Penuh 4 Juli 1974, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh. Kepada kandidat nomor urut 2 kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Dan boleh memberikan salam juga kepada audiens yang hadir pada hari ini. Penyampaian visi misi oleh kandidat nomor urut 1, calon ketua umum IPOS Sungai Penuh periode 2022-2024, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Hans Moravia STMSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Kerapatan Adat Namluhah Sungai Penuh, yang kami hormati ini Mama Adat Namluhah Sungai Penuh, yang kami hormati Bapak Camat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati Pak Lurah, Kepala Desa, lingkup wilayah Kecamatan Sungai Penuh yang hadir, seterusnya Ketua Panitia dan anggota Panitia Pelaksana Pemilihan Ketua Umum yang kami banggakan. Selanjutnya kepada seluruh pemilih Kapoter yang hadir serta hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dan bersalawat kita untuk kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli Muhammad ala ali Muhammad. Saya langsung saja untuk penyampaian visi misi ini, di mana untuk pencalonan saya sebagai ketua umum IPOS periodisasi 2022-2024. Di sini saya ingin mewujudkan IPOS ini sebagai organisasi yang mandiri pada akhir tahun 2024. Untuk mewujudkan visi misi ini, saya melaksanakan ada berapa misi? 5 misi. Yang pertama itu adalah memantapkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi
Jadi kita semua tahu bahwasanya suatu organisasi dapat berjalan kalau mereka sudah punya arah, tujuan ditetapkan. Jadi di sini kita akan menetapkan anggaran dasarnya apa, supaya kita tahu kita kemana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menggerakkan dan mensinergikan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki organisasi. Nah, kita sama-sama tahu di IPOS memiliki sumber daya manusia yang cukup baik, cukup bagus. Kita juga memiliki semangat juang pemuda dan masyarakatnya, semangat juang tinggi. Ini kita sinergikan, kita padukan, kita atur langkah dalam wadah organisasi IPOS ini. Jadi ini lebih kepada kepengurusan IPOS. Yang ketiga, misi saya di sini adalah membangun dan mengembangkan usaha-usaha produktif di dalam organisasi. Jadi kita sama-sama tahu bahwa dalam fungsi manajemen organisasi atau pengelolaan organisasi itu salah satu, jadi yang paling penting adalah modal. Untuk menggerakkan kegiatan, untuk melaksanakan kegiatan yang ada di IPOS itu nantinya, berarti kita butuh modal. Nah, dari usaha-usaha produktif lah kita kembangkan supaya kita mandiri di sini. Mandiri dari sisi pemodalan, mandiri di sisi keuangan, yang itu intinya. Yang keempat itu mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan, terutama di sini keolahragaan, seni budaya, dan keagamaan. Di sini yang kita inginkan nantinya aktivitas dari 3 hal tadi, keolahragaan, seni budaya, dan keagamaan ini kita harapkan berjalan lancar. Ini kan sudah tahunan berjalan lancar. Terus terorganisir. Dan yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana untuk ini berjalan. Yang terakhir, misi saya di sini adalah meningkatkan partisipasi sosial dan dalam pembangunan. Kita sama-sama tahu bahwasanya pemuda adalah tonggaknya ya pembangunan. Kita harapkan nanti pemuda yang tergabung dalam organisasi IPOS ini terjun langsung untuk pembangunan, terutama untuk menyukseskan program kerja nenek mama tentunya. Terus dari sisi pemerintah daerah atau pemerintah setempat, kita tetap menjalin kerjasama dalam hal pengawasan dan pelaksanaan pembangunan itu, supaya karena kita sama-sama tahu tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Saya itu visi misi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin yang sudah punya pertanyaan boleh dicatat dulu. Dan kita langsung melanjutkan untuk penyampaian visi dan misi. Kandidat nomor urut 2 yakni Bapak Yoska Mardizal SE. Kepada Bapak kami persilakan untuk menyampaikan visi dan misinya kepada audiens. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Nenek Mama Endam Luhah Sungai Penuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Sungai Penuh. Yang sama-sama kita hormati sesepuh IPOS yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang kami banggakan panitia penjaringan untuk calon IPOS yang lebih kurang 1 bulan dalam melaksanakan suksesnya acara pada hari ini. Selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tidak kami sebutkan gelar, yang kecil tidak kami sebutkan nama, para bapak-bapak pemilih yang kami banggakan. Dalam hal ini ada beberapa visi dan misi yang ingin kami sampaikan dari calon nomor urut 2. Visi yang kami sampaikan untuk pencalonan kami sebagai ketua IPOS, mewujudkan generasi muda, tetap generasi muda yang mandiri, maksud kami, tangguh, berakhlak,
dan berkualitas. Itu sebagai visi kami, untuk mewujudkan IPOS ke depannya. Dan juga sebagai misi. Misi kami ada 5 untuk IPOS ke depannya. Yang pertama, meningkatkan partisipasi pemuda di dalam masyarakat. Ya, meningkatkan partisipasi. Partisipasi ini supaya membangkitkan pemuda nantinya bisa bersinergi untuk IPOS ke depannya. 2, mempererat tali persaudaraan pemuda dengan mengadakan pertemuan rutin. Jadi nantinya seandainya kami terpilih, kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan rutin supaya nantinya semua anggota IPOS itu ada dalam bentuk tali persaudaraan. Itu yang utamanya. Jadi kita tingkatkan dulu persaudaraannya, baru nantinya kita rembuk kinerja yang akan kita lakukan untuk IPOS ke depan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan bakat pemuda melalui pelatihan dan pembinaan. Ya. Nantinya masing-masing IPOS dan juga kita bentuk semacam wadah nantinya untuk pemuda dalam mengembangkan organisasi IPOS ke depan. Yang keempat, melestarikan nilai-nilai seni dan budaya masyarakat. Kita lihat sekarang ini di Sungai Penuh, seni yang lama itu mungkin akan kita kembangkan seperti yang ada sekarang. Tari Ranggo, ya, tari Ranggo akan kita budayakan, pencak silat. Itu mungkin adalah seni, nilai-nilai seni Kota Sungai Penuh yang akan kita kembangkan ke depannya. Yang terakhir, meningkatkan prestasi baik dalam seni budaya dan olahraga. Ya. Jadi IPOS ke depannya bukan hanya kami akan membentuk wadah sebagai olahraga, kami akan mewacanakan dalam bentuk seni, budaya, dan juga dalam bentuk kreativitas masyarakat, khususnya pemuda-pemudi IPOS Sungai Penuh. Hanya sekian penyampaian misi dari saya, Yoska Mardizal, nomor urut 2. Mohon maaf kalau ada salah kata penyampaian, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda berdua bisa memimpin ke depan, maka pada kesempatan ini kami hanya sedikit bertanya, ya. Mungkin sudah diulas, namun kami mempertanyakan kembali. Dengan Anda terpilih nanti sebagai ketua IPOS sampai tahun 2024, apa trik-trik saudara bisa menghimpun kembali IPOS? Karena kita tahu IPOS akhir-akhir ini bisa dikatakan mati tidak mati, tapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apa trik-trik saudara sehingga bisa nanti membangkit harkat martabat daripada IPOS yang sebenarnya telah kita tahu IPOS kalau di Kabupaten Kerinci ini saya katakan adalah salah satu daripada organisasi kemasyarakatan yang terbesar. Apa trik-trik saudara sehingga bisa membangkitkan kembali daripada IPOS ke depan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menggerakkan sedikit kekuatan seperti sumber daya. Sumber daya yang kita miliki dari sumber daya manusia yang di IPOS itu. Jadi kita memiliki sumber daya manusia yang sangat baik di IPOS. Terus semangat juga tinggi. Nah, orang-orang ini perlu dikumpulkan dulu yang ahli di olahraga siapa, ahli di budaya siapa, dan ahli di keagamaan siapa. Nah, itu yang saya coba brainstorming kemarin dengan rekan saya. Siapa di listing semua, disusun semuanya sehingga siapa yang punya keahlian di situ.
Kalau keputusannya gimana prosedurnya, gimana strateginya ini, kalau saya sampaikan di sini, strategi saya ini. Nah, kita tahu semuanya misalnya IPOS ini kan keputusannya adalah musyawarah. Pasti musyawarah. Saya punya ide, saya kumpulkan orang-orang di sini yang ahli, terus apa yang kita kembangkan ke depan, yang menyatukan itu pasti di event, yang menyatukan orang lain harus di event. Nah, saya masukkan di event. Kalau pengurus atau nanti itu bentuk setuju dengan hal itu, maka itulah yang bisa kita ambil untuk menyatukan maksudnya yang dimaksud oleh Pak Nino tadi. Saya pikir untuk trik-trik menghidupkan kembali IPOS yang beliau sampaikan tadi, dikatakan mati, tidak mati, ya, dikatakan masih terawal. Jadi sesuai dengan misi yang saya sampaikan tadi, yaitu pertama akan mengadakan kegiatan rutin. Maksudnya kegiatan rutin tersebut adalah mempererat tali silaturahmi. Yang pertama intinya itu bersilaturahmi dulu, baru nantinya timbul ide-ide ataupun motivasi dari pemuda IPOS ini akan kita bentuk bagaimana gitu. Jadi dalam silaturahmi nantinya kegiatan-kegiatan rutin yang akan kita adakan, situlah nantinya timbul daripada ide-ide ataupun masukan-masukan dari pemuda-pemudi Sungai Benung. Dan juga tidak terlepas dari ide-ide tersebut nantinya kami minta arahan dari Nenek Mama Namluhah dan juga sesepuh IPOS yang kami banggakan. Itu tidak akan kami lepaskan nanti. Kami himpunkan saja bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Seterusnya kami akan mempertanyakan kedua kandidat kami yang calon anggota IPOS, ketua IPOS yang baru akan kita bentuk. Siapapun yang terpilih itulah sebagai yang terbaik. Kemudian itu kami ingin bertanya, organisasi ini adalah yang bersifat sosial. Apakah Anda sudah siap meluangkan waktu untuk kegiatan ini? Dan apakah keluarga daripada saudara juga bisa menerima? Sekian dan terima kasih. Pertanyaan dari sesepuh IPOS, yang mana pertanyaan beliau menanyakan apakah Anda siap, dan juga apakah keluarga atau mendukung untuk Anda sebagai ketua IPOS. Sebelum saya menjawab, berarti saya berani mencalonkan sebagai ketua IPOS, berarti lahir dan batin sudah siap. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tadi, yang jelasnya sama jawaban saya dengan Pak Yoska. Kita sudah membuat surat permohonan dengan fakta integritas ya. Saya tanda tangan di materai semuanya. Otomatis keluarga yang melihat saya tanda tangan. Secara prinsipnya saya siap untuk majukan IPOS. Terima kasih. Dalam mewujudkan visi dan misi maupun dalam merangkul kembali pemuda dan pemudi IPOS yang selama ini yang telah kita sampaikan tadi, seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Berapa lama target untuk mewujudkan apa yang saya sampaikan tadi, mewujudkan berapa lama target, tentu ada schedule waktunya. Kalau setelah pemilihan ini tidak ada gebrakan ataupun target, anggap seperti pemerintahan 100 hari kerja. Jadi apa yang pertama-tama Bapak
lakukan supaya yang kita harapkan dapat terwujud. Jadi berapa lama Bapak-bapak ya calon dari ketua umum ini merangkul kembali, kita pingin secepat lebih baik supaya IPOS lebih kita ke depannya lebih banyak untuk yang kita pikirkan kemajuan daripada IPOS. Jadi target waktu itu yang saya pertanyakan, itu inti pertanyaannya. Dari 5 visi misi ini, 3 misi itu yang harus saya kejar dalam 1 tahun. Yang 4-5 itu rutin, karena kegiatan rutin tiap tahun sampai tahun kedua, ketiga. Partisipasi juga rutin. Nah, yang pertama itu harus saya kejar dalam 1 bulan, karena itu terkait dengan dasar ya, harus saya kejar 1 bulan. Itu proses penyusunan. Selanjutnya proses penetapan sampai legalisasi kita di akta notaris, saya perkirakan itu sekitar 2 bulan dari penyusunan sampai tahapan penetapannya. Yang kedua, menggerakkan sinergi pembuatan ini dimulai saya terpilih bulan ini, maka saya mulai dari sini. Paling lama itu 2 bulan, karena pola kerja saya di sini kita punya 3 segmen, 3 bidang ya, keolahragaan, seni budaya, dan keagamaan. Di sini setiap bidang tersebut punya potensi harus kita rekrut. Tahap awal masih konsolidasi, saya cari orang siapa. Nanti sudah terkumpul orangnya, kita rapat internal, siapa yang harus mengkoordinir di situ. Maka tahapan ini saya kirakan sekitar 2 bulan semuanya. Cuman paralel, 1 dan 2 paralel. Total semuanya 3 bulan. Saya harapkan selesai. Sekian, terima kasih. Ya. Saya coba menjawab dari pertanyaan pemuda. Target untuk mencapai visi dan misi. Ya. Jadi organisasi ini adalah wadah sosial. Ya, wadah sosial. Tentu nantinya banyak yang harus kita pikirkan. Maksudnya banyak yang kita harus minta saran dan pendapat dari sesepuh IPOS dan juga dari nenek mama 6 lurah di pemerintahan termasuk Bapak Camat. Jadi untuk target ke depan ya, nantinya kita akan mengadakan pertemuan saya yang terpilih nantinya. Siapapun kami yang terpilih, kami tetap akan bekerja sama untuk IPOS. Ya. Jadi dalam hal ini target yang harus kami capai. Jadi trik-trik itu adalah dalam organisasi itu harus ada ADRT-nya, anggaran dasar rumah tangganya. Kita berpegang dari ADRT. Ya. Organisasi itu ada aturannya. Dan juga di dalam pemerintahan itu ada peraturannya. Jadi kita bentuk dulu bagaimana, kita rembuk dulu bagaimana bentuk IPOS ke depan, peraturan yang harus kita buat. Ya. Untuk target mencapai visi dan misi untuk membangkitkan kembali IPOS ini, insya Allah minta dukungan kita semua, minta arahan kita semua. Saya terpilih. Insya Allah 3 bulan ke depan kita coba, insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin pada kesempatan ini kepada kedua orang keponakan saya, baik itu saudara Yos dan Mora, dari misi yang saudara paparkan, kita lihat ada 3 hal yang benar-benar mendasar. Pertama, keberhasilan dalam mengorganisir IPOS. Yang kedua, keberhasilan dalam prestasi IPOS. Yang ketiga, keberhasilan dalam mengembangkan
ekonomi produktif. Mengapa saya katakan demikian? Kita harus menciptakan pemuda dan pemudi IPOS siap bersaing di masa yang ini. Bukan hanya berhasil dalam olahraga, bukan hanya berhasil dalam seni, bukan hanya berhasil dalam budaya, juga berhasil di dalam ekonomi. Pertanyaan kami hanya dikit. Bagaimana saudara menciptakan berhasil dalam menorganisir, berhasil dalam berprestasi, dan berhasil mengembangkan ekonomi produktif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Coba menjawab dari pertanyaan untuk menghasilkan pertanyaan pertama tadi, prestasi. Yang pertama itu adalah memang IPOS yang kita kenal selama ini itu hanya bergerak di bidang olahraga, khususnya bola. IPOS. Jadi seandainya nanti kami terpilih menjadi ketua umum, kita coba kembangkan. Apakah itu dalam bentuk bulu tangkis? Apakah itu dalam bentuk volleyball nantinya? Apakah itu dalam bentuk takraw? Ataupun bagaimana bakat-bakat dari pemuda-pemuda yang mempunyai bakat kita kembangkan? Jadi bukan tertuju hanya pada sepak bola nantinya. Jadi itu prestasi. Untuk prestasi, ya, untuk prestasi, nanti kita adakan semacam bentuk uji coba. Misalkan uji coba kunjungan di HKK umum. IPOS akan mengadakan pertandingan uji coba dengan HKK umum. Kita adakan. Kita lihat nantinya bibit-bibit. Karena dalam sini olahraga. Sepintar apapun dia bermain, tetapi mental dalam pertandingan ini tidak ada. Kita coba nantinya melatih anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, coba bersinergi di luar kota nasional. Pertanyaan yang kedua itu masalah ekonomi. Ekonomi di sini IPOS yang selama ini kita kenal lama itu, mohon maaf sebelumnya, setiap ada, mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf, setiap ada kegiatan, setiap ada pertandingan itu selalu menandahkan tangan. Selalu menandakan tangan, selalu minta sumbangan dan sumbangan. Untuk IPOS ke depan, kami coba mengembangkan perkembangan daripada pemuda-pemuda IPOS melalui usaha-usaha kecil sesuai dengan bakat-bakat yang mereka miliki. Pertanyaan ketiga. Ya, dalam mengorganisir prestasi dan ekonomi produktif. Dalam mengorganisir, ya. Mengorganisir perekonomian daripada pemuda IPOS ke depan. Jadi untuk mengorganisir daripada IPOS ke depan, ya, itu akan kita adakan nantinya semacam usaha-usaha IPOS nantinya untuk membentuk ataupun memulai usaha-usaha kecil untuk kepentingan IPOS, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena dalam organisasi, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kepentingan pribadi, ya, tidak ada kepentingan keluarga di dalamnya. Karena dalam organisasi adalah bersifat sosial. Kita jangan mencari di dalamnya, seharusnya kita akan memberi apa yang terbaik untuk IPOS ke depan. Mungkin di sini saya belum menyelami yang inti ya, yang inti dari pertanyaan Bapak Mamanda kami. Mungkin saya bisa sedikit mengulas di misi keempat. Misi keempat tadi saya sebutkan tadi, mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan keolahragaan, seni budaya dan keagamaan. Di situ kita mengupayakan lancarnya aktivitas 3 hal ini.
Jadi yang kita butuhkan untuk melancarkan ini pertama adalah kepengurusan. Di kepengurusan di sini kita membentuk bidang khusus di situ. Bidangnya apa? Olahragaan. Sub bidangnya apa? Nanti ini yang perlu saya diskusikan lagi dengan sepuh, mungkin dengan Mama di situ. Jadi kepengurusan. Yang kedua adalah sarana prasarana. Tadi saya sebutkan tadi, saya bacakan tadi pas misi-misi ada tiga hal untuk menyelesaikan ini. Pertama adalah terorganisir, kegiatan itu terorganisir, otomatis butuh kepengurusan yang memang orangnya tepat berada di situ. Proses tadi saya sebutkan tadi, proses gimana mencari orang yang tepat, maka ada proses konsultasi tim ya, personil di sini untuk mencari orang yang tepat. Terus yang kedua, kita butuh modalan. Nah, modalan inilah yang saya tampilkan khusus di nomor 3 itu memang jangka panjang sebenarnya nomor 3. Itu kan rutin terus karena trial and error gitu. Jadi itu modalan untuk bisa kita tempatkan untuk berjalannya aktivitas itu. Keolahragaan, seni budaya dan keagamaan. Dan yang terakhir adalah sarana prasarana. Apa sih yang dibutuhkan oleh 3 aktivitas tersebut? Keolahragaan, seni budaya, dan keagamaan. Nah, itu yang saya bisa selami intinya di situ. Gimana prosesnya menjadi mencapai prestasi? Nah, ini yang kita kasih target, bidang. Kasih target. Makanya nanti struktur organisasi kepengurusan ini kita menyusun rentang kendali tidak terlalu jauh. Ketua umum di bawah itu panjang, enggak. Kita coba singkat, jadi rentang kendali enggak jauh. Berarti bisa terkontrol semua. Makanya kita kasih target ke bidang ini prestasinya sampai mana harus dikejar. Dari prestasi olahraga, keagamaan, dan seni budaya. Nah, itu yang saya bisa tangkap ya. Terus yang terakhir terkait dengan usaha, bidang usaha. Saya gambarkan di sini. Kemarin saya juga sudah mencoba koordinasi dengan peran saya di Jambi terkait dengan salah satu contoh di bidang sepak bola. Di Jambi itu ada namanya GFC, Jambi Fan Soccer. Jadi semuanya mengkoneksi IT teknologi dengan menggunakan teknologi media sosial. Nah, mereka dapat untung di situ. Saya katakan sekarang mereka sudah sanggup beli bus GFC. Yang mengelola itulah ponakan saya, Dede Ingerta, karena ada ini. Jadi itu dia yang mengelola dengan teman-temannya. Alhamdulillah sudah bisa beli bus. Nah, kalau kita selesai mungkin konsultasi tim siapa yang berperan nanti di olahraga. Saya contohkan tadi sepak bola ya. Kita bukan menyampaikan yang lain, saya contohkan itu. Nanti berapa orang ini saya bakatkan silakan main di sana. Silakan main, coba main. Karena mau main itu daftar sekarang minggu besok bisa main. Karena saking banyaknya yang berminat di situ. Harapan saya IPOS yang bawa dulu di Sungai Penuh. Mereka tidak punya tempat, mereka tidak punya stadion, tapi mereka menyewa stadion. Nah, kita bisa nyewa tempatnya, bisa di Tanah Kampung, bisa di Lapangan Merdeka. Saya itu mungkin tidak semuanya dapat diterima, mungkin karena saya belum dapat clue-nya apa, sebenarnya apa. Mungkin mohon izin Pak, kalau seandainya mungkin ada sanggahan atau silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dari sesepuh. Memang saya sesepuh, sesepuh dari sepuh ya. Kalau Bapak itu 50 tahun yang lalu, saya 60 tahun yang lalu meninggalkan IPOS. Tahun 62. Di dalam itu
setelah baca misi dan visi dari kedua kandidat tadi, semuanya dua-duanya bagus, sama, hampir sama. Ya, mohon maaf Ibu bisa didekatkan mikrofonnya supaya semua bisa. Hampir sama, tapi ya bahasanya ini lebih sederhana ini. Dan tapi ada sedikit usul saya, yaitu pada kandidat misi kandidat kedua tidak tertulis di sana kegiatan agama, karena saya ingat kegiatan kami dulu di samping olahraga ada olahraga sepak bola, voli, ada bulu tangkis, ada pingpong, ada juga kebudayaan, mungkin ada lomba tale, lomba ini untuk majukan kebudayaan. Samping itu ada juga pengajian, itu tidak tertulis ke kegiatan agama. Karena malam minggu kami ngaji terus, dan kita tadi gotong royong ya, karena dalam mencari dana anggota-anggota itu ada yang mengerjakan kebun sama-sama. Nah, itu cuma itu sedikit usul dari saya, karena agama itu penting kan, walaupun tidak hanya tulis sedikit tapi penting, itu menentukan akhlak. Cuma itu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Dari sesepuh bicara tentang IPOS, seolah-olah saya diingatkan dengan cerita almarhum ayah gitu ya. Beliau sering sekali cerita tentang IPOS, bagaimana kesuksesan IPOS di masa itu dalam bidang olahraga, seni, dan terutama agama. Tadi Ibu sesepuh, Ibu Marhamah sudah menyampaikan masukannya itu terkait dengan kegiatan keagamaan. Jadi saya pun juga lebih mengerucut ke kegiatan keagamaan. Bagaimana IPOS di masa lalu peduli dengan kegiatan keagamaan di samping mencapai target-target kegiatan olahraga maupun prestasi di bidang seni. Terkait dengan kegiatan keagamaan, mungkin ini dalam bentuk pertanyaan. Kira-kira apa bentuk kegiatan yang mampu dilaksanakan gitu ya, diaplikasikan di tengah mungkin masyarakat, dilarik kita nantinya. Karena mengingat kondisi hari ini, prestasi boleh kita kejar, aktivitas apapun boleh kita kejar, tapi ada hal yang mendasar, yaitu sisi agama. Sesuai dengan singkatan O-nya obor berarti penerang. Jadi kalau sebagai penerang berarti ada nilai-nilai, ada aturan-aturan yang lengket di sana, dan tidak hanya sekedar sebuah konsep, tapi juga bisa menyatu dengan pribadi-pribadi kita sebagai anggota IPOS. Jadi terkait dengan hal ini, apa bentuk aplikasi di lapangan, terutama ke kaum bapak. Kalau kaum ibu, kita sudah melihat menjamurnya majelis taklim. Ibu-ibu sudah masuk ke majelis taklim sampai ke tingkat larik atau musyawarah. Kalau untuk bapak-bapak, kita juga jadi pertanyaan, apa bentuk kegiatan yang bisa dilakukan? Jadi khusus untuk menjawab pertanyaan dari anak-anak tadi, itu saya kembalikan ke misi kelima. Karena khusus keagamaan ini pihak pemerintah dan pihak ini Bapak juga punya ya, planning tersendiri. Mereka punya rencana tersendiri setahu saya. Kementerian juga punya rencana tersendiri. Untuk saat ini saya bisa jawab itu ya. Kita tetap kerjasama, mendorong, mengevaluasi juga, terus juga memantau ini berjalan apa tidak. Contohnya di mana di lari pantai ya, di Rio ya, itu ada saya masuk WA masalah pengajian. Nah kita tetap nyokong di situ. Paling enggak kita mencari gurunya, ya kan. Yang kedua mungkin bisa memfasilitasi, mereka butuh semacam promosi, masih bisa situ tetap menyokong pekerjaan program kerja dari ini
ulama dan kerjasama dengan pemerintahan terkait dengan program dari pusat atau dari daerah. Nah itu yang saya kembalikan ke poin misi kelima sebenarnya. Untuk saat ini langsung jawab saat ini itu, tapi jawab detail apa yang harus dilakukan, makanya saya harus duduk dengan pengurus kalau saya pilih tadi, karena akan menetapkan programnya apa, kegiatannya apa, kapan dilaksanakan. Saya demikian. Yang disampaikan khususnya untuk bapak-bapak. Jadi selama ini mungkin ibu-ibu sudah ada majelis taklim. Bagaimana untuk bapak-bapak dalam sisi keilmuan dalam organisasi IPOS? Jadi dalam organisasi ini itu walaupun nantinya kami berdua terpilih, itu bukan kami yang menentukan kemana arah-arah agamanya, sosialnya, itu akan kami rembukan, dan juga tidak terlepas nantinya dari segi agama kami mohon dan nantinya untuk dari sesepuh-sesepuh IPOS dan juga ketua-ketua lembaga adat bisa memberi saran dan motivasi bagi kami untuk wacana-wacana IPOS ke depan dalam segi keagamaan. Hanya sekian. Semoga nantinya siapapun kandidat yang terpilih bisa mewujudkan cita-cita dari seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh tentunya yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, terima kasih dan silakan kepada kedua kandidat boleh kembali ke tempatnya lagi. Ya, luar biasa. Dan saya sebagai moderator mohon pamit undur diri dan saya serahkan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dari kami panitia atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya pembawa acara mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah dan kilaf, dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta dulu kesediaan dari kedua saksi kedua kandidat, dan juga dari Ninik Mama dan perwakilan dari sesepuh. Kami minta untuk bisa ke depan supaya kita bisa menyaksikan bersama pembukaan segel kotak suara. Ya, kita saksikan bersama. Ya, silakan Pak Camat, Pak Camat. Pembukaan segel kotak suara pemilihan Ketua Umum IPOS Sungai Penuh periode 2022-2024. Dan kita juga akan saksikan bersama siapakah yang akan menjadi Ketua Umum IPOS. Kita hitung jumlah suara yang telah dilakukan pemilihan. Hitung penjumlahannya. Mulai dari 1. Disusun dulu baru dihitung. Biar kita transparan. Ya. Tidak ada dusta di antara kita. Kita keluarkan dulu semua surat suaranya supaya audiens juga bisa melihat bahwa kotak suaranya sudah kosong. Ya. Jumlah surat suara 67 yang ada di kotak suara sesuai dengan absen yang ada 67 orang yang hari ini mengambil surat suara dan memilih calon kandidat. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai penghitungan surat suara. 1. Ya, mungkin saksi juga bisa ikut mencatat supaya tidak ada kekeliruan nanti. 2. 1. 1. 2.
Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Satu. Dua. Dua. Satu. 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 Dua. Satu. Dua. Satu. Satu. Dua.
Satu. Dua. Satu. 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 Ya, lubon, no? Ada. Dua. 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 Satu. Dua. Satu. 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 Satu.
1, 2, 1, 1, 1, 2, Udah. Jadi perhitungan selesai, kita tunggu penjumlahannya. Suara yang dilakukan sah sebanyak 67 tadi ya. 67. Jadi calon nomor urut 1 dengan jumlah suara 52. Calon dengan nomor urut Yoska Barnisan nomor 2 15. Berarti jumlahnya 67 pas. Tidak ada yang rusak. Berarti pas semuanya. Jadi siapapun yang terpilih, kita bukan mencari siapa menang, siapa yang kalah. Kita adalah satu, mereka akan memajukan IPOS untuk berikutnya. Terima kasih banyak. Pada hari ini memang luar biasa untuk IPOS dengan acara pemilihan ketua umumnya dalam rangka demokrasi. Inilah yang kita minta untuk IPOS ke depannya. Jadi selamat sekali saya ucapkan selamat pada Adinda Sayamora atas ketua terpilih untuk IPOS periode 2022-2024. Mari kita bersama-sama sinergi untuk kemajuan IPOS ke depannya. Saya rasa hanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nggak susah saya memilih kata-kata, intinya pada hari bahagia ini mungkin kalau kemenangan otomatis kemenangan bersama ya. Jadi panitia juga menang dan seluruh keluarga besar IPOS adalah pemenangnya. Jadi dalam rangka kita meletakkan dasar berorganisasi IPOS ini, kita mohon dukungan dan kerjasama kita semua, terutama pada Kanda Yoska, dan beliau saya ikat sebenarnya, saya ikat nggak bisa keluar, berarti harus mendampingi saya di sini, harus mendampingi saya. Jadi, nah sama-sama kita kolaborasi gimana untuk majukan IPOS, dan ini itu saja minta dukungan kita bersama. Yang sudah teruji panitia ya, panitia sudah teruji. Berarti awalnya gini Pak, awalnya mikir perayaan intinya penyelenggaraan pemilu Ketua IPOS ini biasa, nggak terlalu wah. Ternyata pas hari 3 hari yang lewat itu udah gesit ya, panitia udah kompak semuanya. Nah ini surprise ya, kita bisa surprise. Jadi mudah-mudahan ini tetap bertahan untuk kedepannya. 2024 mungkin lebih meriah lagi ini. Jadi kembali lagi tadi saya minta dengan kita bersama, terima kasih atas kepercayaan pada saya dan kepercayaan kepada kedua ya untuk mengikuti pemilihan ketua IPOS ini. Sekali lagi terima kasih. Ya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk sekarang kita tidak bisa mengatakan ini salah atau apa, karena ini sepertinya yang perdana. Nah, yang perdana. Jadi seperti kami sampaikan tadi, tidak ada request, tidak ada analisa-analisa. Kenapa ini yang pertama untuk selama-lamanya. Jadi plus sekali kepada panitia pelaksana. Yang kedua, kepada tokoh muda Namluhah Sungai Penuh yang sudah melaksanakan prosesi pemilihan. Kebetulan nomor urut 1 kebetulan lebih banyak suaranya daripada nomor urut 2. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Karena apa? Saya ingin menyampaikan atas nama pemerintah Kecamatan Sungai Penuh bahwa kandidat dari 2 orang tokoh muda kita yang sudah dilaksanakan pemilihan, sekali lagi ini salah satu contoh tokoh muda yang harus kita tiru. Saya yakin ini keinginan beliau sendiri menunjukkan beginilah demokrasi. Biasanya kita nih didorong-dorong, Allah maju. Ini tidak seperti pemilihan yang diatur dalam undang-undang, baik itu presiden, gubernur, wali kota dan lain sebagainya. Mungkin saya lihat sebagai literasinya dari sana, dan ini menunjukkan bahwa mental daripada generasi muda yang seperti ini memang harus kita contoh dan teladani. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, bahasa saya lempar batu tunjuk tangan. Saya mau maju, saya mendaftar, saya ikut pemilihan. Masalah benar dipilih atau tidak itu hak demokrasi, itu yang harus kita tanamkan. Yang kedua, saya yakin mudah-mudahan pada hari ini, mulai hari ini, besok dan seterusnya, saya mengharap terutama kepada kita semuanya yang hadir, tidak ada tugas yang mengawal, tidak ada tugas yang menilai, tapi mari kita bekerja sama dengan tokoh muda kita yang terpilih ini. Mari kita kerjasama, bukan mengawal, bukan menilai, karena beliau bekerja untuk kita, dari kita, oleh kita, dan menikmati nyamannya adalah kita semuanya yang merasa anak jantan, anak batino dalam arah Ajun, Dusun Sungai Penuh, Namluhah ini. Bahkan saya bermimpi, Pak Mora dengan Pak Yoska, andai kata 10-20 tahun ke depan yang ada itu DPD IPOS Nusantara. Arti kata apa? Skala kita nasional. Memang dari 70 tahun yang lalu, ya, teganai-teganai kita, anak jantan, betina kita sudah menyebar di luar Pulau Sumatera. Mohon maaf, saya tidak menyinggung organisasi lain. Kenapa harus kita besarkan organisasi lain, tapi organisasi kita ada? Ya, mohon maaf, saya jadi ketua ini, tapi seandainya DPC IPOS DKI, wah itu lain gemetarnya. Emosional kita lain daripada kita hanya mengamati dan menilai. Mohon maaf, ini mungkin pesan untuk saudara-saudara kita yang di luar, berada di luar di tanah Mendapo ini. Jadi harapan kami atas nama pemerintah sangat mendukung kegiatan-kegiatan IPOS, apalagi visi misi beliau berdua tadi. Saya pikir tidak ada yang perlu dihilangkan, mungkin ini ditambah, ya, karena kiblatnya yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat secara umum, pemberdayaan masyarakat secara umum, khususnya generasi muda untuk Namluhah Sungai Penuh ini. Terakhir, mohon apapun manajemennya terserah Bapak Ketua terpilih atau tim permatur nantinya, yang jelas semoga proses manajemen untuk mencapai tujuan itu tetap terkendali. Mengapa? Kita ada budaya, ada adat, ada nenek mama, ya, ada pemerintah,
ada kelompok-kelompok sosial lainnya yang mungkin menjadi mitra atau di bawah daripada IPOS itu sendiri, sehingga terdata dengan baik, sehingga tertata dengan baik, sehingga terangkul dengan semuanya untuk kesejahteraan daripada masyarakat. Maka untuk itu insya Allah kami pemerintah Kecamatan Sungai Penuh, kebetulan kami tujuannya sama, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Berarti sehile samudik kita Pak Ketua dan tim formatur lainnya. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan maaf panitia kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Kalau ada kesalahan kami selaku panitia, kami mohon maaf. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada seluruh penyelenggara. Ucapan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara pemilihan ketua IPOS, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya untuk penyelenggaraan pemilihan ketua IPOS. Yang ketiga, kami atas nama ketua penyelenggara menyerahkan sepenuhnya kepada Nenek Mama di Malwa untuk melanjutkan berikutnya. Apa yang dipakai apa? Untuk melanjutkan saya bayangkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Demikianlah, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
serbamu berhataikan dindah, anak serbamu berhataikan rindah. Ya, terima kasih. Hatiku mabuk siang malam deoi, adilah ida munasukan. Hatiku mabuk siang malam deoi, adilah ida munasukan. Usah digenggam baru api, letupnya tangan, letupnya jari. Usah lagi tuh main hati deoi, kalau lagi dah langsung jadi. Usah lagi tuh main hati deoi, kalau lagi dah langsung jadi. Jangan diberi kami tunggang, kalau tunggang mau jatuh. Usah diberi kartu harap deoi, berilah kami kartu utuh. Usah diberi kartu harap deoi, berilah kami kartu utuh. Terima kasih. Runtun bumi bila tobate mano jale rando di Tuhan Laila ae. Ku tunggang masuk
terbang tinggi di kula tanah Jambi, patahlah hati ulah datuk raju sampailah mati, patahlah hati ulah datuk raju sampailah mati. Terima kasih. Katalah tinggal